Pendidikan adalah layanan dasar. Karenanya, dengan segala daya pemerintah berikhtiar. Di tengah himpitan situasi pandemi ini, kebijakan yang berarti sangatlah dinanti. Kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, guru-guru kita menjadi pertimbangan untuk mengubah cara kita dalam pembelajaran. Ketika kerumunan berpotensi menimbulkan penularan, maka pembelajaran yang berjarak menjadi pilihan. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, sekolah-sekolah kita berhak menentukan kebutuhannya dan menggunakan dana BOS untuk membiayainya. Tuntutan ketuntasan belajar tak lagi menjadi kewajiban. Penyederhanaan kurikulum pun kita lakukan. Kita percaya bangsa Indonesia yang siap menjemput kemajuan, mampu beradaptasi dengan perubahan, memaknai himpitan sebagai tantangan untuk diselesaikan. Di tengah masa darurat COVID-19, Kemendikbud menghadirkan terobosan berupa bantuan subsidi kuota data internet sebagai salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi guru dan keluarga, serta mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan pertama kalinya pemerintah menyalurkan bantuan masif berupa kuota data internet kepada puluhan juta masyarakat yang membutuhkan. Perkenalkan, saya Haris Munandar, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Informatika. Saya berasal dari Kecamatan Sambas yang jaraknya lebih dari 200 km dengan Pontianak, yang merupakan tempat saya berkuliah. Seharusnya saya kuliah tatap muka di Pontianak, tetapi karena terjadinya pandemi COVID-19, perkuliahan diadakan secara daring. Hal itu membuat saya harus selalu memenuhi kebutuhan kuota untuk melakukan perkuliahan. Apalagi dalam seminggu dapat dilakukan 10 pertemuan. Pandemi ini juga membuat ekonomi keluarga menjadi berkurang, sehingga untuk membeli kuota pun terasa sulit. Untungnya pemerintah mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan kebijakan yang berupa bantuan kuota sebesar 50 GB untuk mahasiswa. Hal ini sangat membantu saya dan kedua orang tua saya, karena tidak perlu membeli kuota lagi hanya untuk perkuliahan. Proses belajar mengajar menjadi lancar karena tidak takut lagi kehabisan kuota. Kedepannya, saya harap pemerintah, terutama Kemendikbud, selalu memprioritaskan apa yang diperlukan di dunia pendidikan dan terus membuat kebijakan yang terbaik bagi kami selaku pelajar, pengajar, dan dunia pendidikan Indonesia. Dan juga saya harap teman-teman pelajar terus semangat belajar dan cepat beradaptasi menghadapi situasi yang selalu berubah, karena kita adalah masa depan bangsa. Anak saya bersekolah di TK Islam 2 Kauman Pati, Jawa Tengah. Kebijaksanaan kuota belajar gratis sangat membantu kami sebagai orang tua, karena masa pandemi menuntut orang tua lebih giat mencari terobosan-terobosan yang bisa menutup kebutuhan keluarga. Sedangkan saya sebagai guru honorer didik selalu mendorong anak untuk mengikuti pembelajaran daring dengan telaten, dengan cara mencari materi-materi yang ada di internet dan sekiranya dapat membantu pembelajaran. Dengan demikian, pemberian kuota belajar gratis dari pemerintah sangatlah membantu pembelajaran daring untuk ketiga anak saya. Terima kasih pemerintah, semangat selalu anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Rekan-rekan media dan para hadirin yang saya hormati, puji syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari yang membahagiakan ini. Hari ini adalah hari membahagiakan karena kami akan memiliki kabar baik untuk ibu, bapak guru, dan dosen, sekaligus adik-adik, mahasiswa, dan pelajar, yakni kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama, penyaluran bantuan kuota data internet tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap berlangsung, dan pada saat yang sama juga mencegah penyebaran virus.
Kesehatan dan keselamatan tenaga pendidik dan peserta didik selalu dan akan terus menjadi prioritas kami, khususnya di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah dan sekolah, dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah dan sekolah-sekolah yang sudah memenuhi daftar periksa untuk segera melaksanakan tatap muka, walaupun dengan rotasi dan dengan berbagai macam modifikasi daripada proses pembelajaran. Untuk itu kami juga harus terus berupaya hadir bersama pendidik dan peserta didik di masa transisi ini untuk melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet. Izinkan saya melakukan sedikit paparan untuk mempresentasikan apa program bantuan kuota internet. Ya, berikut. Di tahun 2020 kita melakukan survei dan menemukan bahwa keputusan kita untuk hadir dan memberikan kuota internet kepada para peserta didik dan guru-guru kita, tenaga pendidik kita, menjadi salah satu program dengan tanggapan paling positif dari masyarakat. Sebesar 84,7% daripada responden menilai bahwa program bantuan kuota internet ini adalah langkah yang tepat dan menjawab krisis wabah corona. Dan sebanyak 85% dari responden menilai bahwa program internet gratis ini meringankan beban ekonomi orang tua dan pelajar mahasiswa dalam membeli paket internet. Kita mendengar banyak sekali cerita dari adik-adik kita yang mendapat kuota internet, walaupun kadang-kadang sinyal sulit, mereka mencari posisi untuk bisa mendapatkan, tapi karena itu mereka dari sisi ekonomi dan orang tuanya jauh lebih memandai, jauh lebih bisa tidak menjadi beban ekonomi keluarganya. Dan tentunya guru-guru juga merasa dengan begitu banyaknya Zoom call, begitu banyaknya kebutuhan untuk berbagai macam aplikasi-aplikasi, guru pun merasa dampak positifnya dengan pemberian kuota ini. Berikut. Karena itulah kami akan melanjutkan kebijakan kuota ini selama 3 bulan ke depan, ya, mulai dari bulan ini, yaitu bulan Maret 2021. Tapi ada sedikit perbedaan, karena kami mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas daripada penggunaan kuota internet tersebut. Jadi di tahun 2021, kita akan memberikan kuota, tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya, tetapi kuota ini merupakan kuota umum. Jadinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali aplikasi-aplikasi yang diblokir, yaitu kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti permainan atau untuk game, dan juga sosmed seperti Facebook, TikTok, dan misalnya Instagram. Tetapi kabar gembiranya adalah karena sekarang kuota umum, YouTube sudah masuk ke dalam kuota ini dan bisa digunakan. Karena kami mendengar dari banyak guru dan banyak murid-murid bahwa materi pembelajaran banyak dari YouTube juga. Jadinya ini kabar gembira, walaupun volume gigabyte-nya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi penggunaannya jauh lebih fleksibel. Jadi kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat, dan ini adalah modifikasi yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai titik tengah di mana cukup giganya tetapi kualitas penggunaan dan fleksibilitas penggunaannya dimaksimalkan sebesar mungkin. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 giga per bulan, peserta didik jenjang dasar dan menengah 10 giga per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sekitar 12 giga per bulan. Ini untuk pendidik, untuk para guru-guru, dan tentunya untuk mahasiswa dan dosen sekitar 15 giga per bulan. Nah, bantuan ini disalurkan setiap bulannya dari tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Jadinya untuk yang pertama itu akan bulan ini sekitar tanggal 11 penyaluran pertama akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Dan semua kuota itu berlaku seperti biasa selama 30 hari sejak kuota itu diterima. Jadinya ini adalah kabar gembira, dan kami melakukan modifikasi dari yang sebelumnya berdasarkan berbagai macam masukan dari masyarakat yang menginginkan jauh lebih besar fleksibilitas dalam penggunaannya. Tentunya semua aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sudah pasti termasuk dalam ini.
ya, yang benar-benar kita keluarkan atau dikecualikan adalah yang khusus untuk entertainment, yang khusus untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, itu yang kita kecualikan. Berikut, siapa yang berhak menerima bantuan kuota ini? Jadi pastinya semua yang sudah menerima kuota pada bulan November dan Desember 2020 dan nomornya masih aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret ini, sekitar tanggal 11. Mereka akan pasti menerima. Jadi kalau sudah pernah menerima, pasti akan menerima lagi. Nah, kecuali ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah kecuali bagi yang kemarin diberikan tetapi penggunaannya di bawah 1 GB. Artinya memang tidak digunakan data yang diberikan karena berbagai macam alasan. Jadinya itu tidak akan diberikan bagi yang penggunaannya kemarin tidak digunakan datanya. Yang kedua adalah pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah SPTJMN lagi untuk bagi yang sudah menerima bantuan pada bulan November dan Desember 2020. Berikut. Nah, bagi yang nomornya berubah, nomor HP-nya berubah atau belum menerima kuota sebelumnya, mereka hanya akan baru bisa menerima bantuan kuota di bulan April 2021. Ya, tidak bisa menerima di bulan Maret. Ya, kalau misalnya nomornya berubah atau belum pernah menerima kuota sebelumnya. Jadi calon penerima pelapor melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. Jadi dipastikan untuk preparasi bulan April bahwa yang belum mendapatkan segera laksanakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan operator. Dan pimpinan operator di satuan pendidikan ini tinggal mengunggah SPTJMN untuk nomor yang berubah atau nomor yang baru ya pada laman website kita dan tentunya di PD Dikti untuk yang pendidikan tinggi. Berikut. Persyaratan penerima bantuan kuota internet di tahun 2021 masih sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 4 tahun 2021. Ya, peserta didik dan pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Ya, pendidik di PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Hampir semua sama kriterianya. Di mahasiswa harus terdaftar bukan di Dapodik tapi di PD Dikti, berstatus aktif dalam perkuliahan dan menuntaskan gelar atau sedang menuntaskan gelar ganda, misalnya double degree. Dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel aktif. Dan dosen harus juga terdaftar di PD Dikti dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP dan memiliki nomor ponsel aktif. Jadi kriterianya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah persyaratan untuk menerima bantuan kuota internet di tahun 2021. Berikut. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras baik